Hai, selamat malam semuanya. Apa kabar kalian? Gimana? Hari Senin udah ada yang nganterin nggak vaksin booster yang ketiga eh, buat orang tuanya, paman, ibunya, nenek, kakek. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tuhan Yang Maha Esa juga buat yang beragama lain. Kemudian kita semua juga sehat. Pokoknya harus sehat. Tanpa basa-basi, kali ini prediksiku adalah sedang apa dia di sana. Sedang apa dia di sana ya? Dia sedang ngapain sih sebetulnya? Ini buat kamu yang kepo-kepo. Kita lihat kamu tuh berdealing dengan siapa. Sebelum kita masuk ke pembacaan, jangan lupa sifat untuk pembacaanku ini adalah general reading. Jadi kalau misalnya memang nggak pas, nggak usah dipaksain ya, nggak usah diresonetin gitu ya. Ini aku akan coba untuk membuka kembali penglihatan atau intuisiku yang seminggu ini mungkin acak-adul. Kita akan lihat di sini dengan siapakah kalian berdealing, dengan siapa energi yang berdealing saat ini, yang paling dekat energinya, dan kita cek siapa dia. Oke. Oke. Di sini orangnya menyembunyikan sesuatu, sudah pasti ya. Banyak secret, banyak rahasia. Terus dia di depan kamu orangnya sok kuat, seakan-akan oke, gue nantangin semua ya masalah yang ada di hidup gue, pokoknya gue bisa jabanin gitu. Ya. Terus di sini orangnya itu berfokus pada target atau pencapaian. Berarti orang ini secara kerja dia bagus ya, secara kerja tuh bagus, bahkan agak sedikit congkak teman-teman. Dia jujur aja, dia orangnya setia. Maksudnya gini, di saat dia jauh dari kamu, dia cari kamu. Dia pasti nanyain kabar kamu lagi setelah sekian lama, dia ingat ya. Terus di sini dia tuh nggak kemana-mana. Dia tuh adalah tipe-tipe orang yang setia, tapi kesannya kayak angkuh. Tau nggak sih, kayak angkuh. Jadi karena dia tuh sudah terbiasa berpotensi pada hasil, jadinya tadinya dia itu kalau seandainya mengerjakan sesuatu tadinya sukses, semuanya tadinya lancar gitu loh. Tapi orang ini memang ya nggak bisa terbuka. Entah kamu udah coba berbagai cara nanya baik-baik, dia tetap tidak mau terbuka. Ibaratnya gengsinya gede-gedean pada waktu itu ya. Oke. Tuh. Kita lihat situasinya sekarang. Situasinya sekarang dia itu sangat menanjak, sangat banyak masalah. Maksudnya masalahnya itu kayak gunungnya tinggi banget dan curam gitu ya. Dia tuh naiknya perlahan-lahan. Jadi ya bisa jadi dari akibat ini dia tuh stres ya, banyak pikiran. Terus nggak kayak biasanya, yang tadinya dia percaya diri, bisa aja dia jadi kayak ciut, nyalinya ciut. Tuh obstacle lagi teman-teman, banyak masalah ya yang dihadapi. Mungkin bawaan dari tahun lalu belum selesai. Nanti kita akan cek di sini. Pokoknya yang dia hadapi sekarang itu masalahnya bukan kaleng-kaleng, masalahnya berat sekali. Kayak cobaan tuh bertubi-tubi gitu loh. Dia sendiri mungkin udah ada kemunduran ya, ditambah lagi ada masalah, jadi kayak sudah jatuh tertimpa tangga. Yang dia mau lakukan adalah saat ini itu menyusun sebuah strategi atau rencana.
tidak apa ya. Jadi mungkin gini, rencananya itu paling gampang ya, besok itu gimana. Jadi tuh nggak ada waktunya, rencananya itu tok, dia tuh berencana. Di sini ada beberapa yang kasih konfirmasi ke kamu bahwa sorry ya, sekarang aku tuh sedang nggak bisa diganggu, atau aku sedang lagi pelik banget, lagi pusing banget, jadi butuh waktu dulu. Aku ngeliatnya seperti itu. Karena yang dia mau jalani sekarang ini apa sih? Pengen bener-bener ada namanya happiness, pengen adanya kesenangan, pengen adanya nggak terkait lagi situasi yang mengganjal ini. Pengen happy, itu yang dia mau. Pengen happy. Dia itu, kalau yang aku baca ya teman-teman, dia itu kayak suka jadi sasaran buat menyelesaikan satu masalah gitu loh. Entahlah, hidupnya tuh mungkin dibuat tanggung jawabnya besar. Selama ini mungkin dia yang melit, atau dia itu jadi percontohan. Dikit-dikit solusinya harus ke dia. Kalau dia punya berapa saudara, dia yang lebih diandalkan sama orang tuanya, kayak gitu. Karena di sini kan yang paling angkuh, berarti kalau dilihat dari peacock, seekor apa sih namanya, merak ya, burung merak itu kan angkuh gitu loh jalannya, penuh dengan keindahan. Jadi bisa dipastikan orangnya powerful gitu loh, mungkin dia orang yang paling tua, mungkin dia memang orang yang mandiri, jadi dia tuh punya sesuatu yang lebih sukses dibandingin mungkin saudara-saudaranya, jadi dia tuh yang lebih dipush untuk menyelesaikan semua masalah. Padahal di sini orang tuh punya daya stres ya, yang aku lihat. Jujur aja sedang kena mental orang ini. Jadi stuck, nggak bisa ngapa-ngapain, sementara ini masalahnya belum selesai. Tapi pelan-pelan di sini, dengan dia punya rencana, dengan dia menyusun sebuah planning gimana nih cara penyelesaiannya, gitu kan. Orang apalagi sih penyelesaian yang paling sulit kalau nggak utang, ya pasti masalah keuangan atau pekerjaan, ya kan, mungkin kerjasama. Di sini dia tuh sudah mulai aktif untuk nyelesain masalah ini pelan-pelan. Dia nggak mau kedepannya terus-terusan tertekan. Aku lihatnya seperti itu ya. Jadi bisa dibilang sih teman-teman, orang ini ya kalau bisa napas mungkin masih syukur-syukur gitu. Jadi bisa dipastikan sedang apa dia di sana, dianya lagi banyak pikiran. Banyak pikirannya itu yang sampai benar-benar rontok tuh rambut. Karena di sini obstacle-nya tuh terus datang bertubi-tubi teman-teman. Ya. Dia apa ya? Pengen marah juga nggak bisa. Karena yang dilihat di sini apa sih? Gimana penyelesaiannya aja. Kayak nggak bisa diapa-apain lagi. Nggak ada orang diskusi juga gitu loh. Tapi di sini dia ke kamu. Walaupun dia banyak misteri, aku lihat koneksinya masih ada di sini. Dan dia masih setia kok. Maksudnya gini, hubungannya sama kamu dia anggapnya masih spesial. Karena di sini ada tuh dengan teman dekat atau dengan orang yang dekat dia masih hangat. Hiding, dia bersembunyi di balik masalah ya. Oke, kita lihat di sini. Ada ship. Ini bisa energi dia atau energi orang lain. Oke, masalah ini itu berjalan ketika ada yang keterkaitan masalah kesehatan.
Aku lihatnya seperti itu ya. Oke, ada dog lagi. Aku melihatnya begini. Adakah kekhawatiran mengenai masalah kesehatan di sini terhadap, ya mungkin ini bisa sosok pasangan, istri ya, pasti istri karena divine-nya feminin, atau pasangan bisa lah feminin maskulin, bisa feminin tapi dia mau laki-laki perempuan terserah, atau ibu gitu ya, atau orang tua, karena di sini ini bisa siapa aja, pokoknya terkait dengan kesehatan seseorang yang mungkin itu apa ya, kayak ngeberesin masalah-masalah gitu loh. Karena mungkin seseorang ini sakit, dia kayak banyak nggak bisa kemana-mana, kayak kejebak di dalam masalahnya orang ini gitu loh ya. Dia sendiri kalau aku lihat kayak berpasrah, kemudian memang penyelesaian ini akan lama, tapi dia upayakan untuk ada seseorang yang bisa nolong gitu loh. Kalau misalnya dia sedikit-sedikit minta bantuan mungkin ya ke teman-teman terdekat, ya itu wajar gitu, karena memang kondisinya nih bertubi-tubi banget teman-teman. Dia mungkin hanya merenung di sini, ya mikirin lah. Kalau ditanya dia sedang apa, dia sedang mikirin dan musingin hal ini, bahkan tidur pun tidak nyenyak. Jadi aku bisa bilang ya, dari beberapa readingan aku yang dulu juga, orang yang deket sama kamu ini banyak masalah, udah pasti terkait dengan pasangan atau orang tua. Kita afirmasi lagi di sini. Ada store itu merupakan perubahan atau ingin pindah. Dia masih berupaya ya teman-teman. Sekarang nih kondisinya dia tuh, kalau kamu tanya, dia sedang memikirkan cara bagaimana untuk move, untuk pindah. Di sini ada usaha untuk, mungkin harapan yang dia lakukan, ya maksudnya apapun yang dia lakukan ini menuai dengan kesuksesan. Ini terkait dengan materi sudah pasti ya. Ini berarti wanita ini, siapapun itu, atau pasangannya atau orang tuanya, butuh materi ya. Mungkin apa ya, aku bisa bilang kayak pohon itu kan bertumbuh ya, kemudian kita afirmasinya sama fox, berarti this is something wrong. Berarti kalau bicara masalah warisan, ini pelik urusannya, pelik banget. Sesuatu yang udah lama tertimbun, dia lagi mikirin penyelesaian. Kita lihat lagi di sini. Tuh, ya. Aku bisa lihat di sini ya, teman-teman. Kalau dog kita sandingkan dengan bouquet. Ingin ada pergerakan, kalau bisa ada yang nolong. Ini pasti pengen ada yang ditolong. Oke. Yang aku bisa tangkap di sini ya teman-teman, jika ini terkait dengan masalah dari legacy atau bukan peninggalan. Kalau ada fox di sini berarti ada something wrong sama peninggalan tersebut. Hutang mungkin dari yang ditinggalkan.
ini udah berlangsung lama, tetapi baru ketahuan dan dia di sini mau nyelesain. Jadi teman-teman, coba diafirmasi lagi ya sama orang yang mungkin kamu sering hubungin. Apakah betul terkait dengan keluarga? Seperti itu. Karena di sini energinya itu obstacle-nya kayak bertubi-tubi gitu loh. Berarti ini nggak masalah mengenai dianya, tetapi masalah dari orang lain. Bisa ibu, sosok ibu atau pasangan. Pokoknya ini sudah lama masalahnya. Jadi baru di up sekarang gitu. Baru ada up sekarang ya. Ini bisa aku afirmasi, ini benar sih. Tapi ini tidak berlaku untuk semua. Kenapa? Karena ini sifatnya general reading. Kalau general reading itu berarti nggak bisa dipaksain. Tapi kalau misalnya memang kalian konsen dan kalian ngeh, ya ini benar. Karena energinya ini nggak mungkin sespesifik ini kalau seandainya ini nggak nyampe ke orang yang kalian tuju. Kita lihat ya, untuk dealing. Kalian berdealing dengan orang atau zodiak apa? Aku akan buka 10 deh. Ya. 4. Aku akan pakai yang terbuka ya. Aku taruhin dulu. 5, 6 7, 8. Wah nih udah, aku nggak akan buka-buka lagi. Mau banyak nggak apa-apa, berarti memang harus dilihat. Oke, kita buka di sini 11 kartu ya. Kita ikutin aja urutannya. Wow, ini benar. Ya kan? Tuh, starnya keluar. Oke. Udah pasti ini terafirmasi. Ini masalah dengan internalnya dia ya. Bisa keluarga, bisa pasangan. Terkait dengan keluarga, sesuatu yang tradisi ya, tradisi berarti yang diturunkan, itu membuat dia sedih ya, sedih belakangan ini. Kenapa? Karena terkait dengan prosperity atau materi, dimana dia sendiri tidak bisa memutuskan bagaimana penyelesaiannya gitu. Bisa aja nih orang tua ya teman-teman, orang tua, entah orang tuanya masih hidup atau enggak, yang pasti ini orang tuanya sudah tenang gitu loh, udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Nah di sini ada kartu The Star. Kalau kita sandingkan di sini, bisa aja orang tuanya sudah nggak ada atau masih ada, cuman kayak nggak bisa ada penyelesaian lagi gitu ya. Nah, terkait dengan harapan tuh, ini pasti ada masalah dengan orang lain nih. Bisa jadi orang tuanya punya teman, punya saudara ngutang, dan di sini dia masih nyelesain. Jadi aku bisa berpikir secara kompleks, secara detail, karena keluar dari kartu Lenormand ini, teman-teman. Kartu Lenormand itu biasanya digunakan ya, kita jarang gunakan kartu Lenormand karena ya udah bacanya gitu aja, nggak bisa ada penjabaran. Sementara kalau dari tarot itu lebih panjang kan. Ini terkait dengan Fox ya, berarti pasti masalah materi. Apa yang licik gitu, apa yang dilakukan, dan ini harus ditanggung. Kamu berdilin dengan Taurus, Aquarius, Virgo, Taurus, Capricorn, Libra, Scorpio. Kemudian ada
Aquarius, Cancer, Capricorn. Itu. Ada yang kalau bicara masalah ikatan keluarga, sudah pasti dari orang yang lebih tua trouble-nya. Banyak banget ya. Ini penyelesaiannya bingung. Penyelesaiannya bingung dia. Sekarang kita akan cek apa yang minimal harus kamu lakukan untuknya. 3 kartu aja ya. Berikan dia support. Berarti gini teman-teman, secara dewasa berikan dia jeda. Mensupport dia itu kadang-kadang kita nggak usah terlalu kepo, tapi berikan dia jeda di sini. Nih. Sedikit-dikit lah, ya. Karena dia tuh stres banget, anxiety. Jadi berikan dia space supaya dia tidak makin stres. Itu aja sih. Syukur-syukur kamu bisa kasih solusi untuk membantu masalah ini gitu. Tapi kalau misalnya kamu merasa tidak mampu, karena terkait dengan materi ya, sesuatu yang padat, sesuatu yang bisa dilihat, berarti materi. Kalau terkait dengan masalah materi dan kamu tidak bisa bantu, better you quiet. Hanya diam aja dan doakan aja. Secara garis besar, kamu di sini bisa solving nggak masalah dia. Kalau nggak bisa solving masalah dia, jangan menambah runyam. Mendingan kita banyak apa ya? Kita diem aja, tapi nggak perlu namanya terlalu banyak bicara, gitu. Karena apa yang terjadi di sini, dia butuh space sendiri dan mencari solusi. Itu sih. Kalau dia butuh orang yang bisa kasih solusi, pastikan dia juga nggak mungkin ngomong sama kamu, aku butuh uang dong, gitu. Nggak mungkin kan. Kalau dia beradab ya, itu nggak mungkin. Kita akan lihat di sini untuk nama-namanya. Tuh, D, E, M, P, Y, L, H, X, I, V. Oke, di sini sampai sini dulu ya. Kalau aku lihat, jangan pernah apa ya teman-teman, jangan pernah patah arang lah. Pesan dari semesta tentang hubungan kamu dikala dia sedang pelik masalahnya apa. Tuh ya, coba deh. Kamu di sini coba untuk ngomong baik-baik dulu. Ditanyain masalahnya apa. Jadi kalau ada yang sempet yang udah kayak hubungannya jadi nggak enak, gara dia banyak diem dan mikir, coba deh baik-baik ditanya. Rekonsiliasi bukan berarti baikan ya teman-teman di sini. Kalau aku masukin ke dalam case, tapi harus saling pengertian, gitu. Harus ada kerjasama. Oke, sampai sini paham? Jadi jangan terlalu mengepus orang yang kamu pikirkan di sini atau pasangan kamu, karena sedang pelik-peliknya masalah. Oke, see you. Jangan lupa untuk selalu bersikap positif, berpikir positif, dan menyenangkan orang lain. Bye-bye.